Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La niyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah dalam kajian kali ini guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari sudah hadir bersama kita dengan judul kajian pengobatan berdasarkan Al-Quran. Untuk itu karena peringatan untuk atas hadir kajian untuk para akhwat, untuk harap dimatikan videonya, kemudian bisa disiapkan pena ataupun buku untuk menulis kajiannya, dan kemudian apabila ada pertanyaan silakan dicantumkan dalam kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan menggunakan Raisa. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam 22 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah tematik membahas tema pengobatan dengan Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema pengobatan dengan Al-Quran. Dan tema ini saya akan bagi dengan beberapa poin. Poin yang pertama yaitu dalil bolehnya berobat dengan Al-Quran, baik dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalil tata cara berobat dengan Al-Quran. Yang ketiga, sifat-sifat orang yang mengobati dengan Al-Quran. Yang keempat, sifat-sifat orang yang diobati dengan Al-Quran. Yang kelima, hal-hal yang terlarang. Hal-hal yang terlarang saat melakukan pengobatan dengan Al-Quran. 5 poin ini insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama, dalil dari Al-Quran tentang bolehnya berobat dengan Al-Quran. Dalil yang pertama, surat Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan petunjuk dan obat penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati, dan sebagai petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya Al-Quran sebagai obat penyembuh. Obat penyembuh tentang apa?
Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dawaun lima fis sudur minal jahl. Dawaun lima fis sudur minal jahl yashfi bihillahu jahlal juhal. Yang artinya dia adalah obat untuk penyakit hati seperti kebodohan, dan Allah Subhanahu wa taala mengobati dengannya kebodohan orang-orang yang bodoh. Fa yubri'u da'ah, yang artinya maka Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit tersebut dengan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah penyembuh dari kebodohan. Kebodohan yang merupakan penyakit di dalam diri seseorang. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, sedangkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsiri bahwa Al-Quran sebagai obat penyembuh minasyubahi wasyukuk wa huwa izalatu ma fiha min rajsin wa danas. Quran sebagai obat penyembuh atas apa yang ada di dalam hati berupa syubhat, hal-hal yang samar-samar dalam perkara agama, dan syukuk, hal-hal yang prasangka-prasangka di dalam beragama, seperti misalkan syubhat berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau syubhat berkaitan dengan kehidupan setelah kematian, dari mulai fitnatul qabr, kemudian nikmat atau siksa kubur. Akibat syubhat ini, seseorang kadang-kadang menolak dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran sebagai obat penyembuh dari penyakit syubhat dan syukuk, keraguan-raguan dalam perkara ibadah. Contohnya sering merasakan rasa was-was, tidak tenang, terutama dalam bertoharah, bersuci saat di dalam beristinja, membersihkan buang air kecil, buang air besar, kemudian berwudu. Dia sering ragu-ragu, bahkan ragu-ragu di dalam jumlah rakaat sholat, jumlah tawaf, dan seterusnya. Maka Al-Quran sebagai obat penyembuh. Ini dalil surat Yunus ayat 57. Beda lagi dengan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ahli tafsir di abad ke-14 Hijriah. Beliau mempunyai kitab Tafsir As-Sa'di, dan saya menasihatkan bagi siapa yang ingin mendalami tafsir Al-Quran dan dia adalah pemula, maka bacalah kitab Tafsir Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai obat penyembuh di dalam hati adalah huwa hadzal Quran shifaa'un lima fis suduri min amradis syahawat as-saddati 'anil inqiyadi li syara' wa amradis syubuhat al-qadihati fil ilmil yaqini fa inna ma fihi minal mawa'id wat targhib wat tarhib wal wa'd wal wa'id mimma yujibu lil 'abdi ar-raghbata war rahbata. Artinya, yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai obat penyembuh apa yang ada di dalam hati, yaitu dari penyakit-penyakit syahwat. Syahwat berkaitan dengan syahwat perut dan syahwat kemaluan yang menahan dari taat kepada syariat, dan juga obat penyembuh
dari penyakit syubhat. Ini sama dengan pendapatnya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang merusak keyakinan hati. Karena di dalam Al-Qur'an kata beliau terdapat wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Kemudian terdapat ajakan-ajakan untuk berbuat baik, terdapat ancaman-ancaman dari berbuat buruk, terdapat janji-janji bagi siapa yang melakukan kebaikan, terdapat ancaman-ancaman bagi siapa yang melakukan dosa dan maksiat, yang mengkonsekuensikan seorang hamba untuk senantiasa semangat beramal ibadah dan takut bermaksiat. Berarti dari 3 penjelasan perkataan para ulama tafsir tadi, maka kita bisa ambil pelajaran bahwa berdasarkan surat Yunus ayat 57, Al-Quran adalah obat untuk kebodohan. Kemudian Al-Quran adalah obat untuk penyakit syubhat yang menggerogoti keyakinan hati, dan juga penyakit was-was, keraguan-raguan. Kemudian Al-Quran sebagai obat penyembuh untuk penyakit-penyakit syahwat. Syahwat mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, kemaluan diletakkan pada yang haram, perut ingin memakan apa saja dengan cara bagaimanapun. Maka obatnya adalah Al-Quran. Ini dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua, ahibati hafizakumullahu ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan obat penyembuh dan rahmat kasih sayang untuk orang-orang beriman, dan tidaklah ditambahkan kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Di sini terdapat penjelasan ketika wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Apa yang dimaksud dengan dari? Apakah berarti hanya sebagian dari ayat Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai obat penyembuh, atau seluruh Al-Quran? Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, Imam Az-Zamakhsyari, Imam Ibnu Atiyah, Imam Abul Baqa, ulama-ulama tafsir di zamannya, dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwaul Bayan, di ulama Islam abad ke-14 Hijriah, mengatakan bahwa yang dimaksud dan kami turunkan dari Al-Quran, maksudnya adalah jenis Al-Quran, yang berarti bahwa seluruh ayat apapun yang ada di dalam Al-Quran, apapun dia, bisa dijadikan sebagai obat penyembuh tanpa terbatas. Pokoknya dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas bisa dijadikan sebagai obat penyembuh. Dan ini pendapat yang lebih kita kuatkan, dan itu adalah dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah obat penyembuh. Ayat tadi surat Al-Isra ayat 82. Ayat 82. Saya kira 2 ayat cukup meyakinkan hati kita bolehnya berobat dengan Al-Quran. Sekarang dalil-dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya berobat dengan Al-Quran. Di antara dalil-dalilnya adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, anna nafaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marru bihayyin min ahya'il Arab wa fihim ladighun aw salim. Artinya, ada beberapa orang dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu
Di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Mereka melewati sebuah perkampungan dari perkampungan pedalaman Arab. Dan di tengah perkampungan tersebut ada seorang yang sedang sakit karena terkena sengatan kalajengking. Kemudian orang kampung tersebut bertanya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tersebut. Kemudian pertanyaannya adalah hal fikum min raqi? Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Ruqyah adalah pengobatan dengan membaca bacaan. Fa inna fil ma'i ladighan aw saliman. Sesungguhnya di kampung kita ada orang yang terkena sengatan kalajengking. Maka salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau pergi ke dalam kampung tersebut. Faraqahu ala sya'in fabara. Maka sahabat Rasul SAW tersebut meruqyahnya dengan membacai bacaan-bacaan. Lalu dia sembuh. Falamma ata ashabahu karihu dzalik. Yang artinya ketika pulang kembali kepada para sahabat setelah meruqyah, maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh sahabat yang meruqyah tadi. Kenapa? Karena sahabat yang meruqyah tadi mau meruqyah asalkan diberi ganti dengan kambing. Wa qalu akhadta ala kitabillah ajran. Para sahabat radhiyallahu anhu tadi mengatakan, engkau telah mengambil upah atas firman Allah Subhanahu wa taala. Falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru bidzalik. Ketika mereka kembali ke kota Madinah, mereka memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari perbuatan sahabat Nabi yang meruqyah tadi. Inna ahaqqa ma akhadtum alaih ajran kitabullah. Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian ambil upah atasnya adalah membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya pengobatan dengan Al-Qur'an diperbolehkan. Bahkan apabila pengobatan tersebut yang mengobati dengan Al-Quran tersebut mensyaratkan sebuah upah, maka diperbolehkan. Asalkan tidak dijadikan upah tersebut sebagai pekerjaan yang dengannya dia mengambil harta, yang dengannya dia menghasilkan harta. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh berobat dengan Al-Quran. Bahkan di dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut diperbolehkan, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut diperbolehkan. Kemudian ahibati hafizakumullah, jangankan manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja pernah meruqyah, ya, membacai bacaan dengan Al-Quran atau dengan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kebolehan berobat dengan Al-Quran, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahli nafatha alaihi bil muawwidzat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang istrinya sakit, maka beliau
ludah sedikit, napatha, memudah sedikit dengan ucapan a'udzubillah, kemudian membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat maksudnya adalah membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya berobat dengan Al-Qur'an. Diperbolehkannya berobat dengan Al-Qur'an. Mohon kepada para peserta agar mute seluruh mikrofon dan kalau perlu video agar semuanya fokus. Taib, ahibati hafizakumullah taala. Poin yang kedua, itu poin pertama ya, dalil bolehnya berobat dengan Al-Qur'an, dan dalilnya kita ambilkan dari Al-Qur'an dan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang kedua, tata cara berobat dengan Al-Quran atau pengobatan dengan Al-Quran. Tata cara pengobatan dengan Al-Quran. Dia ada 10 tata cara. Semuanya berdasarkan dari hadis-hadis yang sahih. Pengobatan dengan Al-Quran. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang pertama yaitu pengobatan dengan Al-Quran dengan cara membacanya. Membacanya diperdengarkan kepada pasiennya. Diperdengarkan kepada pasiennya. Di antara dalilnya yang kita sebutkan tadi, hadis Abdullah bin Abbas, kisah Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya beliau membaca ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, untuk mengobati orang yang terkena sengatan kala jengking tadi. Di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Apakah engkau tidak tahu bahwasanya membaca surat Al-Fatihah itu adalah bentuk pengobatan dengan Al-Quran. Membaca surah Al-Fatihah adalah bentuk pengobatan dengan Al-Quran. Ini dalil. Cara yang pertama pengobatan dengan Al-Quran, yaitu membaca. Memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada si pasien. Ya. Kemudian dalil yang lain, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan aw utiya bihi qala adhhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau mendatangi orang yang sedang sakit atau didatangkan kepada beliau orang yang sedang sakit, maka beliau membaca doa. Doanya adhibil ba's, hilangkanlah penyakit, wahai Rabbnya manusia, ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Yang artinya, sembuhkanlah, engkaulah maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun rasa sakit. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka raqahu Jibril wa qala bismillah yubrik
wa min kulli da'in yashfik, wa min syarri hasidin idza hasad, wa syarri kulli dhi ain. Yang artinya, dengan nama Allah, semoga Allah menyembuhkanmu dari setiap penyakit. Semoga Allah menyembuhkanmu dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad, dari keburukan yang mempunyai mata jahat. Ini menunjukkan bahwasanya cara yang pertama mengobati dengan ruqyah, bacaan Al-Quran dan doa-doa dari hadis Rasulullah SAW adalah dengan membacakan Al-Quran dan doa-doa sahih dari Rasulullah SAW. Cukup membacakan, memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada mereka. Nah, di sini terdapat pelajaran atau pertanyaan. Di sini terdapat pertanyaan. Apakah cukup jikalau seandainya seseorang memperdengarkan dari rekaman? Misalkan ada rekaman salah seorang qari membaca surah Al-Baqarah, diperdengarkan kepada pasien tersebut, apakah sudah mencukupi? Maka jawabannya adalah tidak mencukupi, karena yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya bukan rekaman, akan tetapi adalah membaca Al-Quran langsung kepada pasiennya. Yang jelas itu cara yang pertama. Cara yang kedua, pengobatan dengan Al-Quran adalah membaca dan melakukan nafs, nun fa tha, nafs. Ya. Apa itu nafs? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim mengatakan, an-nafsu nafkhun latifun bila riq. Nafsu adalah tiupan yang lembut tanpa ada ludahan. Nafkhun latifun bila riq, tiupan yang lembut gitu ya, tanpa ada ludahan. Itu namanya nafs. Nah, cara yang kedua adalah membaca Al-Quran, diperdengarkan ayat Al-Quran kepada pasiennya dan melakukan nafs, tiupan ya, yang lembut tanpa ada air ludah. Dalil yang menunjukkan akan ini hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu fi ruqyah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan nafs, meniup dengan lembut tanpa air ludah saat meruqyah, mengobati dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, Ummul Mukminin. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfuth. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau merasa sakit maka beliau membacai diri beliau sendiri dengan, lihat bacaannya, mu'awwidzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Boleh ditambah dengan qul huwallahu ahad, boleh ditambah dengan qul ya ayyuhal kafirun. Pokoknya 3 atau 4 surat yang diawali dengan qul. Wa yanfuth, dan beliau melakukan peniupan ringan tanpa ludah. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu membacai Al-Quran dan melakukan tafl. Tafl. Apa itu tafl? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tafl sebagian
ulama berpendapat tafal adalah maknanya yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ubaid, yushtaratu fit tafal riqun yasir wala yakunu fin nath. Kalau tafal di dalamnya disyaratkan ada semacam sedikit air ludah. Sedikit air ludah. Sedangkan di dalam nath maka tidak ada air ludah dan kedua-duanya meniup. Kedua-duanya meniup. Jadi nafs nun fa tha itu meniup dengan tiupan yang ringan tanpa air ludah. Sedangkan tafal ta fa lam itu meniup dengan disertai sedikit air ludah. Ahibati hafizakumullahu taala. Terjadi perbedaan pendapat tentang di antara para ulama tentang tafal ini. Karena kan di dalamnya ada semacam air ludah. Apakah ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja karena air ludah Rasul sallallahu alaihi wasallam penuh dengan berkah. Sedangkan air ludah saya dan Anda maka Allahu a'lam bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Lebih mengetahuinya. Kita tidak tahu. Ya, dan saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya manusia biasa tidak saya ulangi, manusia biasa zat tubuhnya tidak mempunyai berkah, maka bekas-bekasnya tidak bisa diambil berkah darinya. Berbeda dengan manusia Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu wa barakatuhu alaih, maka ada berkahnya. Bahkan dari sekujur tubuh beliau adalah penuh dengan keberkahan. Keringat beliau adalah bisa diambil berkahnya. Ludah beliau bisa diambil berkahnya. Bahkan air dahak beliau bisa diambil berkahnya. Kemudian bekas wudu beliau bisa diambil berkahnya. Kunyahan kurma yang beliau kunyahkan dimasukkan ke dalam mulut bayi bisa diambil berkahnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi wallahu alam, pendapat yang kita lebih condong kepadanya yaitu pendapat para ulama bahwa tata cara mengobati dengan Al-Quran yang ketiga adalah membacai pasien dengan bacaan Al-Quran atau doa sahih dari hadis Rasul. Dan yang kedua, melakukan tafal, tiupan dengan sedikit ludah. Ini tujuannya bukan karena di dalam ludah kita ada berkah sebagaimana ludahnya Rasulullah SAW. Kalla hasya wa kalla, tidak sama sekali. Tetapi ini karena Nabi Muhammad SAW mencontohkannya, maka kita mengikutinya. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu adalah cara yang ketiga. Adapun dalil dari cara yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin Hatib. Muhammad bin Hatib. Beliau bercerita, waqa'atil qidru ala yadi. Panci yang panas jatuh ke tanganku. Fahtaraqat yadi, maka tanganku pun terbakar. Fantalaqa bi abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka bapakku membawaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yadfulu fiha, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniupnya dengan mengeluarkan ludah ringan kepada luka bakar tersebut. Kemudian beliau mengucapkan, adhibil ba's rabban nas ishfihi innaka antas syafi. Kemudian Rasulullah SAW setelah melakukan bacaan, lalu beliau setelah melakukan tafal, meniup dengan sedikit ludah yang ringan, kemudian beliau berdoa, jauhkanlah penyakit wahai Rabbnya manusia, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat,
yaitu mengobati dengan Al-Quran dengan cara membacakan Al-Quran dan mengusap. Membacakan Al-Quran dan mengusap dengan tangan kanan pada badan si pasien. Dengan mengusap dengan tangan kanan pada badan si pasien. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Ummul Mukminin, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'dha ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memintakan perlindungan kepada Allah untuk istri-istri beliau, dan senantiasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan tangan kanan beliau dan mengucapkan Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfihi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqaman. Ahibati hafizakumullah taala, begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Talq ibn Ali radhiyallahu anhu. Talq bin Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ladaghatni aqrabun 'inda Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, faraqani wa masahaha biyadihi." Artinya seekor kalajengking telah menyengatku saat aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meruqyahku. Kemudian beliau mengusapnya dengan tangan kanan, dengan tangannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Itu cara yang keempat, membaca bacaan Al-Quran atau doa yang sahih dari hadis Rasulullah SAW lalu mengusap dengan tangan kanan pada pasien. Cara yang kelima, membaca bacaan Al-Quran atau doa sahih dari Rasulullah SAW dan meletakkan tangan di atas tempat yang sakit kemudian mengusapnya. Meletakkan tangan di atas tempat yang sakit kemudian mengusap. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Uthman bin Abil As Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Bahwasanya Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, beliau mengeluh atau melaporkan, lebih tepatnya bukan mengeluh, melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa sakit yang beliau dapati di dalam jasad beliau semenjak beliau masuk Islam. Nah, ini pelajaran menarik bahwasanya terkadang orang yang masuk Islam diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya macam-macam, ada penyakit, ada harta, ada keluarga. Ini agar orang yang mulai istiqamah, orang yang mulai meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, teruji imannya, apakah benar-benar imannya ataukah dusta. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Yang artinya, apakah manusia mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang mengucapkan saya telah beriman padahal mereka belum diuji. Sungguh orang-orang sebelum kalian diuji sehingga Allah mengetahui siapa yang benar dalam imannya dan siapa yang jujur. Lihat di sini Uthman bin Abil As Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam. Semenjak beliau masuk Islam, beliau sakit pada sebuah anggota tubuhnya.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik." Letakkan tanganmu di atas anggota tubuh yang kamu merasa sakit. Kemudian ucapkanlah bismillahi, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian ucapkan sebanyak 7 kali, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Yang artinya, dan aku berlindung kepada Allah aku berlindung dengan Allah dan dengan kekuasaannya dari keburukan yang aku dapati dan aku rasakan sakitnya. Ini menunjukkan bolehnya pengobatan Al-Quran, baik itu penyakit yang berkaitan dengan sihir, jin, kesurupan dan seterusnya, dan juga boleh pengobatan Al-Quran untuk penyakit-penyakit yang lahiriah, terbakar, terkena sengatan kalajengking dan seterusnya. Tata cara yang keenam pengobatan Al-Quran adalah dengan membacai Al-Quran pada pasien, kemudian melakukan tiufan nafs, nun fa tha, nafs, ya, disertai dengan mengusap, Jadi membaca Al-Quran lalu melakukan nafs, kemudian disertai dengan mengusap. Lihat di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Faja'altu aqra'u Fatihatal kitab wa amsahu al-makan alladhi ludigh hatta bara' fa'atuna al-ghanam." Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku membaca surat Al-Fatihah lalu aku mengusap tempat yang disengat kalajengking, sampai sembuh. Lalu kami mengatakan, kemudian mereka memberi kami kambing. Dalam riwayat lain, riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Sa'id bercerita, faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an. Lalu Abu Sa'id membaca Ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah, wa yajma'u buzaqahu, dan beliau mengumpulkan air ludahnya, wa yanfuth, dan meniupkan kepada pasien tersebut, fayabra'ur rajul fa'atau bisyah. Maka akhirnya orang tersebut sembuh dan mereka memberikan hadiah kambing. Ini menunjukkan dua riwayat ini, cara yang keenam membaca bacaan Al-Quran kemudian disertai dengan tiupan ringan tanpa air ludah, kemudian mengusapnya. Nah, kemudian cara yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membacai bacaan Al-Quran atau doa sahih dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan air ludah di atas jari telunjuk, air ludah di sini, ya, letakkan di sini. Kemudian thumma wada'aha 'alal ard, lalu dia letakkan itu di atas tanah. Misalkan di tanah, ini air ludah tadi, letakkan di sini, ya, di atas tanah. Kemudian setelah itu diusap-usapkan ke orang yang terkena penyakit tersebut, ya. Ini sifat yang ketujuh, yaitu membaca Al-Quran lalu meletakkan ludah pada jari telunjuk, kemudian jari telunjuknya diletakkan ke tanah lalu diusap-usapkan pada pasien.
Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Rasulullah SAW kana idza ishtaka al-insanu syai'a minhu kanat bihi qarhatun aw jarhun qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi hakadha wa wada'a Sufyan sabbabatahu bil ard thumma rafa'aha bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada seorang yang mengeluh sakit atau mempunyai luka atau nanah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada sahabat tersebut, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca-bacai, kemudian beliau meludah di ujung jari, kemudian beliau letakkan, ya, kemudian beliau usapkan sambil mengucapkan doa, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah, tanah atau pasir tanah kita dengan ludah dari sebagian kita agar sembuh ia dari sakitnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahullah taala, apakah ini hadis berlaku hanya di kota Madinah disebabkan karena tanah yang berkahnya, dan disitulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, yaitu kebanyakan para ulama yang mengatakan bahwa ini umum, mutlak dimanapun, ya, dimanapun, umum, mutlak dimanapun bisa dilakukan ruqyah dengan cara seperti tadi. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengkhususkannya untuk penduduk kota Madinah, Madinah. Nah, cara yang keempat yaitu membaca bacaan Al-Quran lalu meletakkan garam ke air, lalu setelah itu diusapkan air pada anggota tubuh tadi, disertai dengan bacaan-bacaan. La ilaha illallah. Ini ada hadis menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tentang hal ini, yaitu garam dimasukkan ke dalam air, kemudian setelah itu dibaca-bacai, kemudian setelah itu mengusap di bagian yang sakit, ya, mengusap di bagian yang sakit. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam At-Tabarani rahimahullah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata laila yusalli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam beliau salat, fa wada'a yadahu 'alal ardi faladaghathu 'aqrab. Maka kemudian beliau meletakkan tangannya saat sujud di atas tanah, maka ada kelajengking yang yang menyengat beliau. Fatanawalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina'lihi faqatalah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memukuli kalajengking tersebut dengan sendalnya sampai mati. Ketika selesai, maka beliau bersabda, la'anallahu al-aqraba la tad'u musalliyan wala ghairahu aw nabiyyan wala ghairahu. Yang artinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melaknat semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat kalajengking. Tidaklah dia tidak meninggalkan orang yang sholat atau selainnya, atau nabi atau selainnya, ya.
beliau tidak meninggalkan akan hal tersebut. Artinya gini, kalajengking tidak meninggalkan orang yang sedang sholat, orang yang tidak sholat, seorang nabi atau bukan nabi, tetap saja semuanya disengat, begitu maksudnya. Kemudian beliau meminta didatangkan air dan garam, kemudian beliau campur, lalu beliau menyiramkan ke anggota, thumma ja'ala yasubbahu ala isbi'ihi haitsu ladaghathu. Kemudian beliau menyiramkan ke jarinya yang disengat kalajengking tadi. Wa yamsahuha wa yu'awwidhuha bil mu'awwidhatain. Kemudian beliau mengusapnya dan minta perlindungan kepada Allah dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat At-Tabarani 3 surat, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sedangkan dalam riwayat Abu Nu'aim dan Imam Al-Baihaqi maka membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dua-duanya atau tiga-tiganya diperbolehkan. Yang pertama yaitu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini diperbolehkan. Setelah melakukan tadi garam dicampur dengan air, lalu setelah itu disiramkan ke bagian tubuh yang terkena sengatan kalajengking. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah, ada cara yang kedua yaitu membaca Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tidak pakai Qul huwallahu ahad. Wallahu alam, boleh 4-4-nya dibaca. Ya, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cara yang ke-9, membaca bacaan Al-Quran, kemudian dicampur pasir dengan tanah, kemudian meniup air tersebut. Lalu setelah itu disiramkan atau dimandikan kepada orang yang sakit tersebut. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi wa huwa marid, bahwa Rasulullah SAW menjenguk beliau dalam keadaan sakit, yaitu Thabit bin Qais bin Shammas. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ikshifil ba's rabban nas an Thabit bin Qais bin Shammas. Wahai Rabbnya manusia, jauhkan penyakit dari Thabit bin Qais bin Shammas. Kemudian setelah itu beliau mengambil tanah dari Badhan. Lalu beliau tanah dari Badhan, kemudian beliau meletakkannya di bejana yang ada air. Kemudian beliau melakukan peniupan ringan tanpa air ludah di air tersebut. Lalu setelah itu beliau siramkan kepada pasiennya. Para ikhwan yang dirahmati Allah, yang terakhir yaitu tata cara mengobati dengan Al-Quran, kertas, kemudian dia tulis Al-Quran, kemudian dia siramkan atasnya, lalu setelah itu dia minum atau dia mandi dengannya. Dia minum atau dia mandi dengannya. Nah, ini menunjukkan bahwa cara yang cara yang ke-10 yaitu dengan menulis sesuatu dari Al-Quran pada kertas, lalu disiramkan air tersebut dari kertas tersebut, atau dijadikan sebagai air untuk mandi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang hanya perbuatan ini belum ada dalil khusus
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas bercerita, "Idza asira 'alal mar'ati waladuha fayaktubu hatainil ayatain wal kalimat fi sahfah thumma tughsal fatusqa minha bismillahilladzi la yadhurru ma'a la ilaha illa huwal halimul karim subhanallah dzil jabarut dzil malakutis sab' wa rabbil arsyil azim ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun." Surah An-Nazi'at ayat 46 dan surat Al-Ahqaf ayat 35. Artinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika anaknya seorang ibu sakit, jika anak sakit, maka ia lalu menulis 2 ayat di dalam sebuah kertas, lalu dia mandi, lalu dia disiramkan dengan air tersebut dan mengucapkan bismillahilladzi la ilaha illa huwal halimul karim subhanallahi dzil jabarut as-sab' wa rabbil arsyil azim. Nah, 2 ayat tersebut tadi surah An-Nazi'at ayat 46 dan surah An-Nazi'at ayat Al-Ahqaf ayat 35. Jadi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwasanya Al-Qur'an disifati oleh Allah sebagai obat penyembuh, maka apapun yang ada dalam Al-Qur'an maka dia disembuhkan dengan apapun yang ada di dalam penyakit-penyakit tersebut disembuhkan dengan obat yang dibacai dari Al-Qur'an. Nah, taib, itu 2 poin sudah, ya, baru 2 poin. Apakah kita lanjutkan? Ya, sudah 1 jam. Silahkan Mas Aswin, apakah dilanjutkan atau tidak? Tetapi baru 2 poin. Sifat yang ada pada orang yang mengobati dengan Al-Quran belum kita sebutkan. Kemudian sifat orang yang diobati dengan Al-Quran juga belum. Kemudian hal-hal yang terlarang. Jujur saja saya kajian kalau lengkap untuk membahas ini sering sekali dengan 2,5 jam bahkan sampai 3 jam baru selesai. Jadi belum selesai seluruhnya. Nah, silakan. Ya mungkin Ustaz, apabila berkenan mungkin di kajian berikutnya disambung di kajian berikutnya. Mungkin untuk sekarang sesi pertanyaan itu bagaimana Ustaz? Silakan. Jazakallah Ustaz. Ini yang pertama sudah ada pertanyaan Ustaz. Bismillah, semoga Allah dari Bapak Robias ya. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustaz dan jamaah sekalian. Ana ingin bertanya, qadarullah kakak perempuan Ana terkena kanker payudara stadium 3. Ana baru mengetahui hal ini dan beliau sudah melakukan operasi dan saat ini menjalani kemo. Dan Ana pun bergegas membantu beliau dengan cara membawa beliau ke tempat terapi seperti terapi KAZ. Ana ingin bertanya, apakah penyakit beliau ini bisa dilakukan dengan metode Al-Quran dan bagaimana caranya Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya sangat bisa sekali. Semua penyakit, bukankah tadi kita melihat hadis-hadis yang saya bacakan tadi, semuanya adalah bukan hanya penyakit batiniah. Jadi, seperti maksud saya batiniah itu yang merusak jiwa dan pikiran seseorang, seperti kerasukan, sihir, kemudian pikiran was-was. Bukan itu saja, tetapi bisa juga mengobati penyakit lahiriah, seperti terkena sengatan kalajengking, seperti terbakar yang sudah kita bahas tadi, seperti sakit kepala, mengucapkan bismillah 3 kali tadi, kemudian a'udzubillah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Jadi intinya diperbolehkan dengan atau bahkan
disyariatkan seseorang berobat dengan Al-Quran. Caranya tadi saya nasihatkan untuk membaca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Al-Fatihah sebanyak-banyak. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Tahukah engkau bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah, yaitu obat untuk kesembuhan. Kemudian juga saya nasihatkan untuk banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Ya, sebagaimana ayat Al-Qur'an dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhara." Dan kata Nabi Nuh alaihissalam, aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian dengan istighfar yang banyak, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dengan hujan yang lebat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dengan harta, anak-anak, dan menjadikan kebun-kebun kalian subur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya istighfar bisa sebagai obat penyembuh. Maka saya nasihatkan perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga saya nasihatkan adalah yaitu seseorang hendaknya senantiasa selalu membaca doa-doa untuk meruqyah. Di antara doa-doa yang sudah kita sebutkan tadi, di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yudzik wa min kulli syarrin dhi ain. Kemudian juga adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqaman wala alama, dan seterusnya. Bacaan-bacaan dari doa-doa yang sahih baik dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan di dalam majlis ini, dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang ulia, kita berdoa semoga kakak perempuan dari Rabiansyah yang terkena penyakit payudara, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya. Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Bismillahi nurqiha min kulli syai'in yu'dhiha wa min kulli syarri kulli dhi ain. Wallahu a'lam. Na'am. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Tizi. Izin bertanya, adakah pengobatan dengan menggunakan beras dan bawang putih? Saya belum tahu ada pengobatan secara dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Tetapi begini, pengobatan dengan Al-Quran dia berdalil berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini sudah bisa dijadikan sebagai sebuah keyakinan kita. Sekarang berobat dengan selain Al-Quran, maka di situ kita harus pahami betul bahwa ada namanya pengobatan syar'iyah dengan Al-Quran dan doa-doa sahih dari hadis Rasulullah SAW. Dan di sana ada pengobatan kauniyah, berobat dengan obat-obat yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai obat dari benda-benda yang ada di atas muka bumi ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ma anzala da'an illa walahu dawa." Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali ada obatnya. Maka obatnya di sini bisa syar'iyah, bisa kauniyah. Syar'iyah yaitu yang kita bacakan tadi, berobat dengan Al-Qur'an dan berobat dengan doa-doa sahih dari hadis Rasulullah SAW. Adapun kauniyah, maka ini maksudnya adalah berobat dengan obat yang memang sudah terbukti sebagai obat. Maka ini diperbolehkan saja.
yang memang sudah terbukti sebagai obat. Ya, seperti misalkan Allahu alam bawang putih dan beras, apakah dia terbukti sebagai obat? Kalau terbukti boleh. Ya, apalagi sampai ada penelitian yang mendalam, ada yang bertanggung jawab, maka ini lebih diperbolehkan lagi. Sama dengan penyakit obat sakit kepala, obat demam, obat flu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ini mungkin pertanyaan apa Ustaz? Ini pertanyaan dari Ana Ustaz, masalah masalah tawakal dengan berhubungan dengan pengobatan Ustaz. Ada pendapat yang menyatakan bahwa apabila kita langsung berobat itu kita dikatakan tawakalnya berkurang. Jadi apakah itu pendapat itu benar Ustaz? Yang terbaik sebenarnya seperti apa Ustaz? iya. Mungkin pertanyaannya lebih disederhanakan. Apa hukum berobat? Maka jawabannya, hukum berobat disyariatkan. Rasulullah SAW memerintahkan, tadawaw ibadallah wala tadawaw biharam. Berobatlah wahai hamba Allah, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Kalau sudah kita pahami tahapan ini, hukum berobat disyariatkan. Maka naik kita permasalahan kedua. Apa hukum syar'i dari berobat? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah mubah? Apakah malah makruh atau haram? Maka khilaf di antara para ulama. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya berobat adalah sunnah, tidak wajib. Berobat adalah sunnah, tidak wajib. Tetapi dia lebih baik daripada tidak berobat. Gitu ya. Berobat sunnah, tidak wajib. Tetapi lebih baik daripada tidak berobat. Berdasarkan perintah Rasulullah SAW tadi, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali bersamanya obatnya. Berobatlah dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Taib Ustaz, itu kan perintah. Kenapa Ustaz katakan lebih condong kepada pendapat ulama sunnah? Karena Nabi Muhammad SAW ada beberapa sahabatnya dibiarkan tidak berobat, tetapi hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kisah perempuan yang berkulit hitam yang kesurupan, kemudian minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ketika kesurupan tidak terbuka auratnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihkan antara dua pilihan. Beliau doakan dan sembuh dengan izin Allah, atau beliau tidak doakan tetapi surga menanti beliau. Lihat di situ, beliau tidak doakan tetapi surga menanti beliau. Maka perempuan ini akhirnya memilih surga dan tidak didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kesembuhannya. Dan itulah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi berobat hukumnya sunnah, tidak wajib. Tetapi dia lebih utama dibandingkan tidak berobat. Itu perkara yang kedua. Sekarang perkara yang ketiga, apakah berobat kepada seseorang mengotori tauhid, mengurangi tauhid, merusak akidah? Maka jawabannya adalah tidak, jika dia dijadikan sebagai hanya sebatas sebab ya, yang berdasarkan dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun secara kauniyah. Tidak merusak akidah kalau seandainya dia berobat kepada dokter ataupun kepada ahli ruqyah, tidak merusak akidahnya. Cuma apabila seseorang minta diruqyah, maka ini bisa menghilangkan keutamaannya yang sempurna. Apa keutamaannya yang semburna? Yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan 70.000
dari para sahabatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan salah satu dari 70.000 tersebut sifatnya adalah la yastarqun, tidak meminta diruqyah, dibaca-bacai dengan Al-Qur'an ataupun doa-doa sahih dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perbuatan ini boleh, dia hanya kehilangan keutamaan yang luar biasa, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, itulah rincian dari pertanyaan yang antum sampaikan. Allahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah, dari Advaya Fatin Satria, apakah cara pengobatan yang tadi dijelaskan oleh Ustaz itu boleh dilakukan ke orang kafir atau non muslim, Ustaz? jawabannya boleh. Dan ini termasuk daripada mendakwahi orang kafir tersebut. Boleh saja, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Boleh pertanyaan berikutnya, Ustaz? Silakan. Masih ada waktu. Dari Abu Lutfan, Assalamualaikum Ustaz, apa izin bertanya, selain 10 cara yang Ustaz sebutkan, cara pengobatan lain bagaimana hukumnya, misal dirajah ke badan, kertas berisi ayat Al-Quran dibakar, hancurkan segelas air kemudian minum, boleh atau dilarang? Atau mungkin ada cara-cara yang sudah dihukum sesat? Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara pengobatan yang disebutkan dalam pertanyaan, dirajah ke badan, kertas berisi ayat Al-Quran dan dibakar, dan dicelupkan ke gelas air kemudian diminum, boleh atau dilarang? Maka jawabannya, ahibati hafizakumullah taala, ini persis dengan cara yang ke-10. Tadi karena waktu saya tidak terlalu menjelaskan cara yang ke-10 tadi. Perhatikan baik-baik. Cara yang ke-10 yang saya sebutkan tadi itu yaitu seseorang menuliskan sesuatu dari Al-Quran di dalam kertas, lalu dimasukkan ke dalam air, lalu setelah itu diminum atau dimandikan. Ya. Nah, ini kan hampir sama, cuma bedanya dia adalah dibakar, lalu kemudian air yang tersebut tadi diminum, ya. Maka jawabannya, Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa cara seperti ini belum ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi jumhur ulama memperbolehkannya disebabkan kenapa? Karena satu, Al-Quran adalah sebagai obat. Dua, Al-Quran merupakan Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dunia penyakit dan menurunkan obat bersamanya. Dan termasuk daripada obat adalah Al-Quran, maka diperbolehkan. Dan ini juga dilakukan oleh para ulama salaf seperti Imam Mujahid, Imam Laits bin Sa'ad, Sa'id bin Jubair, Imam Ahmad, Al-Qadhi Iyad, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Bahkan Syekhul Islam berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, yajuzu an yuktaba lil musabi wa ghairihi minal marda syai'un min kitabillah wa dzikruhu bil midadil mubah wa yughassal wa yusfa kama nassa ala dzalika Ahmad wa ghairuhu. Dan diperbolehkan menulis di kertas-kertas atau yang selainnya, ya, sesuatu dari Al-Quran, ya, sesuatu dari Al-Quran, kemudian dibasuh lalu dituangkan ke pasien sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Imam Ibn Qayyim rahimahullah juga berkata di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, wa rakhasa jama'atun minas salaf fi kitabati ba'dil Qur'ani wa syurbihi wa ja'ala dzalika minasy-syifa' alladzi ja'ala Allahu fi. Sebagian ulama salaf meringankan tentang perkara menulis sebagian ayat Al-Quran dan meminumnya, dan menjadikan itu adalah sebagai obat penyembuh yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Intinya saya lebih condong kepada pendapat diperbolehkan. Cuma di dalam pertanyaan tadi disebutkan, misal dirajah ke badan.
Rajah ini maksudnya adalah tulisan yang tidak dimengerti. Ya, rajah ini adalah tulisan-tulisan yang tidak dimengerti. Seperti ini contohnya. Kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Nah, ya, ini contoh rajah. Nah, ini foto orang jenggotnya panjang. Nah, jadi pertanyaan ini sedikit menyimpang. Apakah boleh kalau jenggotnya panjang kemudian dipelintir begini? Nah, itu. Yang jelas rajah tidak diperbolehkan di dalam Al-Quran, di dalam mengobati. Yang diperbolehkan adalah menulis ayat Al-Quran, dimasukkan ke dalam gelas, kemudian airnya diminum. Ya, jangan sampai dengan kertas-kertasnya diminum, nanti mati bukannya malah sehat. Wallahu a'lam. Nah, ya itu Ustaz. Ini yang sudah ada yang resign Ustaz, tidak ada namanya, cuma ada kode HP Oppo A12. Tafadhol, silakan. Lagi ingin bertanya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ustaz mau tanya, kalau pengobatan misalnya meruqyah diri, tapi ada air putih, terus setelah kita baca surat-surat dari Al-Quran yang buat meruqyah diri, terus ditiupkan ke air putih gitu, terus kita minum, bolehkah itu Ustaz? Ya, sama tadi Bu, kalau seandainya yang dibaca adalah ayat Al-Quran, kemudian doa-doa sahih dari hadis Rasulullah SAW, diperbolehkan. Karena dilakukan oleh sebagian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan ulama-ulama salaf dari para tabi'in, diperbolehkan. Cuma yang jadi masalah gini, kadang kan ada orang bawa air, entah itu air botol mineral, kepada seorang yang dianggap soleh. Ini boleh saja, tidak mengapa. Nah, nanti yang jadi masalah adalah ketika orang yang dianggap soleh, yang doanya dianggap kabul tadi, mengatakan sebentar ya, saya mau masuk ke kamar dulu untuk dibacai. Maka ini perbuatan ini tidak terlalu penting. Kenapa? Karena yang dibacakan tidak ada lain kecuali Al-Fatihah. Kalau ingin ditambah dengan Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas juga diperbolehkan. Itu saja bacaannya, tidak ada bacaan yang lain, ya, ataupun doa-doa sahih dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu seseorang untuk merahasiakan apa yang dibaca. Itu satu. Yang kedua yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa seseorang ketika mendatangi orang lain untuk meminta dilakukan seperti itu, ada semacam ketergantungan walau sedikit kepada selain Allah. Ini yang menyebabkan orang tersebut akhirnya kehilangan kesempurnaan, keutamaan. Apa itu? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini ya, dia kehilangan kesempurnaan, keutamaan, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wallahu a'lam. Naam. Ya. Jazakallah khair Bang Ustaz. Wafiq barak, jazakallah khair Bu. Coba pertanyaan selanjutnya Ustaz. Silakan. Dari Bapak Wahono, Ustaz, bacaan Al-Quran seperti surat Al-Falaq, Anas, apakah bisa mencukupi untuk pengobatan semua penyakit? Syukur. Iya, bisa mencukupi. Dan gini, saya ingin menjelaskan bahwa di dalam ruqyah ada tindakan preventif, pencegahan sebelum penanggulangan, sebelum pengobatan, penanggulangan sebelum pengobatan. Ada tindakan kuratif, pengobatan setelah terjadinya. Nah, saya akan sebutkan bacaan-bacaan yang merupakan tindakan preventif, pencegahan. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah. Jadi Al-Fatihah itu kuratif dia. Kalau sudah terjadi, baru setelah itu dibaca Al-Fatihah. Adapun Al-Baqarah ini adalah preventif.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Bacalah surah Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya adalah berkah, meninggalkannya adalah kerugian, dan tukang sihir tidak akan mampu melawannya. Ini satu. Yang kedua, membaca ayat kursi sebelum tidur. Ini bagian dari Al-Baqarah, tapi kita sendirikan karena saking pentingnya. Sebelum tidur membaca ayat kursi. Sebagaimana hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan amalan dari iblis. Ketika iblis menyamar jadi maling harta zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3 hari 3 malam ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di hari yang ketiga, maka iblis tersebut mengatakan, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah ingin membawa orang ini kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak tahu bahwa itu adalah iblis. Kemudian iblis mengatakan, jangan bawa, aku adalah kepala keluarga dari keluarga yang miskin, dan seterusnya. Kemudian beliau memberikan amalan. Amalannya adalah sebelum tidur hendaknya membaca ayat kursi, dan pahalanya la yazalu 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Masih saja malam itu para malaikat ada yang menjagamu, dan tidak ada satu syaitan pun yang bisa mendekatimu sampai masuk waktu pagi. Ini membaca ayat kursi. Yang ketiga, bacaan preventif yang ketiga adalah membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka itu sudah mencukupi untuknya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang dimaksud dengan mencukupi untuknya, maksudnya adalah yaitu dari segala macam keburukan. Itu sudah 3 bacaan ya. Yang keempat yaitu membaca surat-surat minta perlindungan seperti Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, dan boleh ditambahkan dengan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadza muta'awwidzun bimithlihinna." Yang artinya, tidaklah seseorang minta perlindungan dengan perlindungan yang sangat kokoh dibandingkan dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan boleh ditambah dengan Al-Kafirun. Ini yang keempat. Yang kelima yaitu membaca zikir doa keseharian saat kita beraktivitas, seperti masuk rumah, keluar rumah, ya, seperti mau makan, mau minum, setelah makan, setelah minum, seperti setelah tidur, mau tidur, setelah tidur, ya, membaca zikir keseharian. Itu adalah tindakan preventif. Dan ada perkara menarik saya ingin bacakan kepada para ikhwah sekalian. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yumdhi syayatinahu kama yumdhi ahadukum ba'irahu fis safar." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang beriman menyakiti para setan-setannya, atau mencambuki lebih tepatnya para setan-setannya, sebagaimana salah seorang dari kalian mencambuki ontanya di dalam bersafar. Sebelum saya lanjutkan penjelasannya, kita ini sebagai seorang manusia, pada diri kita ada 2 yang selalu mengikuti kita. Qarinun minal jin wa qarinun minal malaikah. Qarin dari bangsa jin dan qarin dari bangsa malaikat. Kalau saya lebih condong kepada ketaatan, maka berarti saya sedang mendengarkan qarin dari para malaikat. Sedangkan kalau seandainya seseorang bermaksiat penuh dengan dosa, berarti dia sering
dibisiki oleh jin dari qarin dari bangsa jin. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasul SAW tadi bersabda, sesungguhnya seorang yang beriman benar-benar mencambuki para setan-setannya. Sedangkan sebagaimana seseorang yang sedang bersafar, dia mencambuki ontanya agar berjalan. Ada cerita menarik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ma'mar bin Rashid Al-Azdi dalam kitabnya Al-Jami', bahwa inna syaitana al-mu'min yulqi syaitan al-kafir. Sesungguhnya syaitan orang yang beriman itu menemui syaitan orang yang kafir. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bahwa ada setiap orang itu ada qarin dari bangsa jinnya. Nah, ini qarin dari bangsa jin orang yang beriman dengan qarin dari bangsa jin orang yang kafir bertemu. Lalu fayara syaitan al-mu'minu syahiban aghbara mahzulan. Maka syaitan yang kafir ini melihat kepada syaitan orang yang beriman dalam keadaan lusuh, dalam keadaan kurus kerempeng, ya, kemudian juga sakit-sakitan. Lalu syaitannya orang kafir ini mengatakan, malak waihak qad halakta, ada apa denganmu? Celaka engkau sudah hancur. Maka syaitannya orang beriman ini mengatakan, la wallahi ma asilu ma'ahu ila syai'. Demi Allah, aku tidak bisa bersama orang beriman tersebut sedikit pun, tidak bisa mendekat kepadanya sedikit pun. Nah, lalu bagaimana itu bisa terjadi? Idza ta'ima dzakara asmallah. Jika orang beriman makan, dia menyebut bismillah. Jika minum, dia menyebut bismillah. Wa idza nama dzakara asmallah. Jika dia ingin tidur, dia menyebut bismillah. Wa idza dakhala baitahu dzakara asmallah. Jika dia masuk ke dalam rumahnya, dia menyebut nama Allah, bismillah. Maka kemudian syaitannya orang kafir. Artinya gini, itu yang menyebabkan aku lusuh, kemudian kurus kerempeng, kemudian ya pokoknya tidak nyaman untuk dilihat. Itu yang menyebabkan qarin dari bangsa jin yang bersamai orang mukmin seperti itu. Dia senantiasa dicambuki dengan zikir. Lalu qarin dari bangsa jin orang kafir mengatakan, lakinni akulu min ta'ami wa ashrabu min syarabih wa anamu ala firashih fahadha syahib wa hadha mahzul. Akan tetapi kalau aku sih beda, kata dia. Aku makan bersama orang itu, aku bisa minum bersama orang itu, tidur di sampingnya, karena tidak menyebutkan nama bismillah. Maka saya katakan yang kelima, yaitu bacalah zikir keseharian. Nah, yang keenam, bacalah zikir pagi dan sore. Yang belum hafal harap dihafal. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 3 hari di pagi hari, 3 kali di sore hari, maka bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, maka lam tusibhu faj'atu bala. Dia tidak akan tertimpa musibah yang mendadak. Apalagi ini di zaman pandemi Covid-19 yang Allahu alam kabarnya simpang siur dan semisalnya, yang jelas kita tetap harus hati-hati. Maka sangat bermanfaat zikir-zikir seperti itu. Nah, itu tindakan preventif. Adapun tindakan kuratif, kalau sudah terjadi, maka pada saat itu diruqyah. Ruqyahnya yang paling utama Al-Fatihah, kemudian Al-Falaq, Al-Nas, Al-Falaq, Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu. Wallahu a'lam. Naam. Syukran Ustaz. Berhubung waktu Ustaz. Ya, waktunya sudah jam 22:06 waktu Indonesia Tengah.
Iya. Ya mungkin kayak kita akhiri saja Ustadz. Ini sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan sudah ada yang resen. Apa dari Yang resen coba, yang resen karena sudah ya, resen kan. Ustadz, ya. Ya. Oke. Untuk Ibu Imas Eja, tafadhol bila ingin bertanya Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya pernah membaca keterangan tentang perilaku seorang tabib ya di zaman masa kolonial di Indonesia. Nah, ketika beliau melakukan pengobatan itu untuk mendeteksi penyakit, baik untuk menentukan bahwa ini ada di titik sarafnya di sebelah mana gitu. Nah, beliau menggunakan sarana dengan merica. Jadi merica itu ditekan-tekan di titik saraf yang memang bisa dideteksi oleh tabib itu, tetapi sambil membacakan ayat Al-Quran seperti itu, surat Al-Quran dari Al-Quran yang Falak Binas itu ditambah dengan Qul Ya Ayyuhal Kafirun juga. Nah, kemudian setelah itu tabib juga menemukan bahwa ini ada penyakit yang diderita oleh si pasien itu apa berdasarkan dari temuan dari titik saraf yang ditekan oleh merica itu. Nah, saya ingin bertanya bagaimana perilaku seperti itu yang menggunakan sarana selain air gitu, walaupun memang dengan membacakan ayat Al-Quran. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bu, jazakillahu khairan. Begini, sudah saya sebutkan tadi bahwa pengobatan ada dua macam. Dengan pengobatan syar'i, yaitu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka itu jelas bisa kita lakukan. Yang kedua, pengobatan kauni, yaitu dengan kekuatan alam yang sudah terbukti, maka itu diperbolehkan. Sama halnya dengan obat sakit kepala, obat batuk, obat flu, itu semua kan dengan percobaan, kemudian juga dengan penelitian yang mendalam, akhirnya disimpulkan obat sakit kepala adalah ini. Nah, Allahu a'lam, mungkin ada yang lebih mengetahui tentang merica ini, apakah dia memang bisa mendeteksi untuk saraf-saraf yang sakit, dan dengannya akhirnya tabib tersebut menentukan ini sakit mah, ini sakit rematik akut, ini sakit macam-macam, hati, sakit jantung, atau yang semisalnya. Nah, ini kalau seandainya memang merica tersebut terbukti secara kauni itu artinya apa yang terjadi di alam semesta memang begitu kejadiannya, ya, maka boleh dilakukan. Saya beri contoh, kalung apa sih namanya, yang kadang batunya berwarna hijau, itu diasumsikan bahwa memakai kalung tersebut atau digelangkan baik di tangan atau di kaki bisa melancarkan darah. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, ini juga sama hukumnya. Dia adalah pengobatan secara kauni. Kalau itu terbukti secara kauni melalui penelitian medis, bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar klaim, maka boleh dilakukan. Kalau tidak, dikhawatirkan pengobatan tersebut menggunakan sesuatu yang belum disyariatkan, ya, dan akhirnya bisa diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam kesyirikan. Sama seperti saya pernah ditanya di waktu itu kajian di Jabodetabek, beliau mempunyai sekolah elit di Jakarta, kemudian muridnya hanya
sekian bisa diterima, setiap tahunnya mungkin cuma 10 sampai 15. Nah, dia bertanya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya kita ingin mengetahui psikologis anak ini melalui garis tangan. Oh, anak ini periang, oh anak ini sifat motoriknya begini, kesini. Jadi kita bisa arahkan anak tersebut kepada yang memang dia lebih minati, bukan hanya sekedar dia menjadi penghafal Quran misalkan. Karena kan setiap anak beda-beda. Maka jawabannya sama ini. Kalau seandainya garis tangan ini sudah diteliti dan terbukti secara valid, bisa dipertanggungjawabkan, boleh dipercaya, dan dia bukan ramalan. Saya tadi pagi ada membaca tentang mikropsikologis. Apakah bisa wajah seseorang itu rautnya bisa dibaca secara psikis seseorang? Dia lagi senang, saya lagi ngomong begini maksudnya apa, lagi ngomong begitu maksudnya apa? Apakah bisa bisa dibaca raut wajah seseorang? Nah, ini juga perlu pembuktian. Kalau memang ada jurnalnya, penelitiannya, kemudian bisa dimasukkan ke dalam penelitian ilmiah, ada yang bertanggung jawab, masa bisa dipercaya? Kalau tidak, maka itu termasuk daripada hukum ramalan yang diharamkan dalam agama Islam. Nah, hukumnya sama tadi, seperti itu tadi. Apakah merica itu memakainya memang dengan seperti itu bisa diketahui? Adapun seseorang, kadang tabib ya yang biasa jangankan tabib, yang tukang pijit saya saja kalau megang begini, oh ini sakit nih, sakit perutnya, sakit mah, maka itu kita percaya karena memang dia sudah terbiasa, hukum kauninya dia sudah terbiasa. Sama seperti dengan tukang emas ya, ketika disodori barang yang kuning, dia tahu ini emas, ini hanya kuningan, dia tahu. Nah, sama seperti itu. Tetapi jangan sampai melampaui batas. Seperti saya beri contoh, saya pernah berdebat dengan seseorang dalam masalah, Ustadz, bukankah Al-Quran ini adalah obat? Oke, dia obat. Saya pernah, Ustadz, mendapatkan pengajaran bahwa tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir saya dihitung, kemudian ternyata cocok. Saya ini cocoknya membaca surat Yusuf misalkan, dan itu adalah obat penyembuh saya. Jadi saya rutinkan surat Yusuf. Maka ini hati-hati, karena penentuan si fulan khususnya surat Yusuf, tidak khusus surat-surat yang lain, itu memerlukan dalil, dan tidak ada dalil. Ya, memerlukan dalil dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan tidak ada dalil. Dia berhujjah dengan seperti orang yang sudah kebiasaan dengan sesuatu tadi, bahwasanya karena saking seringnya mengobati orang, maka orang ini lebih cocok membaca surat Yusuf ya, dibandingkan surat-surat yang lain. Maka kita katakan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dari mana dia tahu bahwa si fulan khusus dia taunya surat Yusuf, sedangkan tidak manjur dengan surat-surat yang lain. Si fulan taunya surat An-Nisa misalkan, dan seterusnya. Saya waktu itu sih bertanyanya seperti ini, kenapa si fulan ini cocoknya surat Yusuf, tidak surat Al-Baqarah saja, surat sapi? Ya, maka ini terlalu berlebihan. Maka seperti yang saya katakan tadi, merica mungkin Allahu alam dia bisa dengannya bisa dikenali mana yang sakit, mana yang tidak sakit. Artinya di sini bukan mengkultuskan mericanya, akan tetapi di situ ada proses kauni, karena sudah saking seringnya dia melakukan itu, ketahuan bahwa ini sakit liver, ini sakit mah, ini sakit asam lambung, ini sakit kolesterol banyak, dan seterusnya. Adapun dicampur dengan pembacaan, maka tidak mengapa, itu diperbolehkan saja. Allahu a'lam. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik. Mungkin itu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ya. Untuk
kelanjutan dari tema hari ini insya Allah akan kami adakan di Ahad pertama bulan depan, bulan Desember, insya Allah bila tidak ada halangan. Bagi para jamaah yang sudah hadir dan sudah memberikan pertanyaan, mungkin bisa diajukan kembali di kesempatan berikutnya, di kajian berikutnya. Dan untuk info kajian selanjutnya mungkin bisa disimak dari akun medsos kami di akun Instagram Gurologi Ngaji dan akun Facebook Gurologi Ngaji. Mungkin itu Ustaz. Sebelum ditutup, mungkin kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiikum.